Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dinda Pujiam Syarif Ulungan, Helena N. Karaginting, Pratio Octaviana Sirahid, dan Stefania Julianti Sibarani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh pengusaha yang cukup terkenal di Indonesia. Sebut saja dia Khairul Tanjung. Khairul Tanjung adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang sangat inspiratif. Ia dijuluki sebagai anak singkong dikarenakan hidupnya yang selalu sederhana. Ia lahir pada tanggal 18 Juni 1962, tepatnya di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah keluarga dari Khairul Tanjung. Khairul Tanjung lahir dari pasangan Abdul Jafar Tanjung dan Halimah. Khairul Tanjung anak kedua dari 6 bersaudara, memiliki 1 orang kakak lelaki, 3 orang adik lelaki, dan 1 orang adik perempuan. Khairul Tanjung memiliki istri bernama Anita Ratnasari Tanjung dan memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama Putri Indasari dan anak yang kedua Rahmat Dwi Putra. Abdul Jafar, ayah dari Khairul Tanjung, berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan berprofesi sebagai seorang wartawan pada Orde Lama dengan menerbitkan surat kabar. Boroklah kecil. Ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga. Pendidikan Khairul Tanjung. Khairul Tanjung melanjutkan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertamanya di Van Lith yang terletak di Jakarta. Kemudian, Khairul Tanjung melanjutkan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 1 Jakarta. Khairul Tanjung menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Selanjutnya, perusahaan yang dikelola oleh Khairul Tanjung. Yang pertama, asuransi, yaitu Mega Insurance, PVI Mega Life, dan Mega Asset. Yang kedua, retail, yaitu Carrefour, Transmart, Transliving, Grocerindo, Metro Department Store, dan Transhello. Yang ketiga, media, yaitu Trans TV, Trans 7, Detik.com, Transvision, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Hai Bunda, Female Daily, Beautynesia, Insert Life, dan hingga CXO Media. Yang keempat, keuangan, yaitu PT Bank Mega Tbk, Bank Mega Syariah, Bank Sulteng, Bank Sulotgo, Mega Capital Sekuritas, PT Alobank Indonesia Tbk, dan PT Mega Central Finance atau MCV. Yang kelima, food and beverage, yaitu Wendy Baskin Robbins, The Coffee Bean and Tea Leaf, Bakso Bojangan, Warung Wardani Bali, dan Warung Abnormal. Yang keenam, properti, yaitu Para Bandung Properti Indo, Para Bali Properti Indo, Batam Indah Investindo, Mega Indah Propertindo, dan Transpark atau hunian vertikal hotel perkantoran kampus perguruan tinggi The London School of Public Relations atau LPSR, dan The Trans Luxury Hotel, The Trans Resort Bali, Fashion Hotel Legion, dan Iblis Hotels Bandung Trans Studio. Baru yang ketujuh, energi dan agrobisnis, yaitu PT City Global Research, PT Kaltim City Agro, PT Aratu Mata, dan PT Wahana Kutai Kencana. Baru yang terakhir, yang ke-8, hiburan dan fashion, yaitu Trans Studio, Trans Studio Mini, Trans Snow World, Kid City, Jimmy Choo, Virsis, dan Minggu.
Berangkat dari latar belakang keluarga kurang berada, Khairul Tanjung muda memang sempat merasakan pahitnya dan kerasnya kehidupan. Berbagai usaha kecil-kecilan pun ia sempat jalani demi bisa membiayai kuliahnya. Khairul Tanjung pun pernah berjuang mencari pundi-pundi uang lewat bisnis fotokopi semasa dirinya berada di bangku perkuliahan. Ide bisnis kecil-kecilannya itu pun laris manis. Mulai menekuni dunia bisnis secara serius, Khairul Tanjung kemudian merintis untuk mendirikan toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium yang diketahui terletak di Bilangan Senen, Toko, Jakarta Pusat. Setelah menyelesaikan bangku perkuliahan di tahun 1987, Khairul Tanjung bersama dengan 3 orang temannya akhirnya mulai menekuni bisnis dengan mendirikan PT Partyati Sidu Utama. Keberuntungan menghampirinya karena perusahaan yang didirikannya tersebut berhasil mendapat pesanan sepatu sebanyak 160.000 pasang dari negara Italia. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk mendirikan usahanya sendiri yang diberi nama Para Group, yang membawahi beberapa subholding seperti Para Global Investindo atau bisnis keuangan, Para Inti Investindo atau media dan investasi, dan Para Inti Propetindo atau properti. Ia kemudian meresmikan perusahaan nama Para Group menjadi Citicorp pada tanggal 1 Desember 2011. Berawal dari membuka bisnis kecil-kecilan untuk membiayai kuliahnya, kemudian mencoba berbagai sektor bisnis untuk mencari peruntungan, Khairul Tanjung pun kini telah berhasil bertransformasi sebagai salah satu pebisnis sukses Indonesia dengan nilai kekayaannya yang luar biasa. Khairul Tanjung berkata, hanya butuh satu kesuksesan untuk menutupi ribuan kegagalan.